akan mempresentasikan hasil analisis data dashboard kami mengenai penyakit stunting pada balita usia 2-3 tahun di Kota Tasikmalaya tahun 2021-2024 menurut Open Data Kesehatan Kota Tasikmalaya yang dipublikasi pada Februari 2026. Saya Mutiara Rahmaranti selaku Ketua Kelompok dengan NIM 251 FK07007. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Neda Siti Nuralifa dengan NIM 251 FK07006. Saya Syara Syariatul Jannah dengan NIM 251 FK07010. Saya Nisa Nurjana dengan NIM 251 FK07008. Saya Putri Dewi Lestari dengan NIM 251 FK07001. Saya Rekan Setiawan dengan NIM 251 FK07005. Poin A ada data gathering. Yang pertama yaitu sumber data. Data yang kami peroleh dari Open Data Kesehatan Kota Tasikmalaya pada publikasi Februari 2026 dengan jenis data persentase pasien stunting per puskesmas pada periode Januari 2021 hingga Desember 2024. Lalu poin yang kedua yaitu ada deskripsi dataset. Jumlah variabel yang kami gunakan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada tahun dimulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Lalu yang kedua ada bulan dimulai dari bulan Januari hingga Desember. Lalu yang ketiga ada nama puskesmas. Puskesmas yang kami gunakan yaitu seluruh Kota Tasikmalaya. Yang keempat ada kelompok usia dimulai dari 2-3 tahun. Lalu yang kelima ada kecamatan. Dimulai dari Kecamatan Cipatujah, Cibalong, Tanjung Jaya, Manonjaya, Bojonggambir, Mangunreja, Cisaruni, dan yang terakhir yaitu Jamanis. Apa sih yang disebut dengan stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting juga bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau pada anak masa pertumbuhannya. Stunting juga bisa ditandai dengan tinggi anak yang pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu 3-10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Dan bagaimana tren kasus stunting pada balita meningkat tahun 2021 sampai 2024? Apakah imunisasi yang tidak lengkap berkontribusi tingkatnya angka stunting? Adapun tujuannya mengidentifikasi tren dan distribusi kasus stunting untuk mendukung program imunisasi dan pencegahan. Selanjutnya proses data warning. Poin pertama ada langkah yang dilakukan yaitu pengumpulan data atau gathering, di mana data yang dikumpulkan merupakan hasil dari website yang diperoleh Open Data Tasikmalaya yang sudah dipublikasikan dari data kesehatan Kota Tasikmalaya. Maka dari itu data ini didapat dari hasil yang sudah resmi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Selanjutnya ada pembersihan data atau cleansing, di mana data ini kami olah kembali menjadi data yang sudah relevan dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari data tersebut dengan menambahkan data yang hilang, menghapus data duplikat dan membuang data yang tidak relevan. Selanjutnya ada transformasi data, di mana menyambungkan data satu sama lain yang saling berkaitan dari hasil data yang kami peroleh dengan mengubah data menjadi lebih jelas dan menggabungkan data agar berhubungan satu sama lain. Di sini juga ada standarisasi format tahun. Data ini kami peroleh berdasarkan tahun yang dimulai dari 2021 sampai 2024 terkait dengan penyakit stunting pada balita. Berdasarkan tahun tersebut, terjadinya penurunan dan lonjakan terkait penyakit stunting di beberapa wilayah Kota Tasikmalaya. Maka dari itu, kami menggabungkan format tahun berdasarkan tahun dari hasil sumber data. Ada juga kategorisasi kelompok usia. Berdasarkan sumber data yang diperoleh, terdapat perbedaan usia pada balita yang mengalami penyakit stunting di beberapa wilayah Kota Tasikmalaya. Dan kami menggabungkan berdasarkan kelompok usia dari 1 tahun sampai dengan usia 5 tahun.
Maka dari itu kami membuat beberapa grafik, di antaranya itu ada bar chart yang dimana kami gunakan untuk perbandingan wilayahnya, kemudian ada line chart yang dimana kita gunakan sebagai waktu tertingginya kasus stunting, kemudian ada pie chart yang dimana kita gunakan untuk perbandingan usia balita yang terkena stunting tertinggi, kemudian ada map chart yang dimana kita gunakan untuk perbandingan wilayah, kemudian ada filter interaktif yang dimana kita gunakan untuk tahun dan kecamatan tertinggi yang memiliki kasus stunting. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan yaitu terjadinya peningkatan kasus stunting sebesar 10,75% dari tahun 2021 ke 2024. Kemudian yang kedua, Kecamatan Cigalontang yang memiliki jumlah kasus tertinggi pada stunting sebanyak 29,87%. Kemudian ada kelompok usia 2 tahun yang dimana mendominasi prevalensi tertinggi penyakit stunting. Kemudian puncak kasusnya terjadi pada tahun 2022. Maka dari itu kami mempunyai insight utamanya. Yang pertama yaitu kasus stunting di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren menurun namun fluktuatif dari tahun 2021 sampai 2024. Kemudian yang kedua, balita usia 2 tahun menjadi kelompok dengan prevalensi stunting yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, wilayah tertentu dengan kondisi ekonomi yang rendah memiliki beban kasus stunting yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir yaitu program intervensi pemerintah mulai menunjukkan dampak, namun belum merata di setiap daerah. Poin yang kedua ada interpretasi. Dapat dikatakan penurunan kasus stunting di beberapa wilayah karena kemungkinan adanya program intervensi seperti edukasi gizi, pemberian makan tambahan atau PMT, dan layanan kesehatan seperti posyandu. Lalu ada beberapa wilayah yang masih dengan kasus stunting tinggi juga adanya beberapa faktor yaitu faktor kemiskinan, kurangnya pengetahuan ibu, lalu serta akses layanan kesehatan yang menjadi tantangan utama. Dominasi kasus pada balita usia tertentu mengindikasikan pentingnya intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK secara lebih optimal. Kemudian yang ketiga ada pemberian rekomendasi. Yang pertama, penguatan intervensi gizi spesifik pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Yang kedua, edukasi berkelanjutan kepada ibu dan keluarga terkait pola asuh, ASI eksklusif, dan MPASI. Kemudian yang ketiga, optimalisasi peran posyandu dan tenaga kesehatan dalam deteksi dini dan pemantauan tumbuh kembang balita. Kemudian yang keempat, kolaborasi lintas sektor, kesehatan, pendidikan, sosial untuk penanganan stunting secara komprehensif. Sekian presentasi